Pemirsa, sama halnya ketika saya memegang kubik ini, maka saya dapat mengatakan saya harus bisa menyelesaikan, menyusun potongan-potongan ini sehingga menjadi satu warna yang sama untuk setiap sisinya. Sulit? Ya, karena kita tidak belajar. Tapi tidak menjadi sulit kalau kita belajar dan memahaminya. Sama halnya dengan kata dan fakta untuk edisi hari ini, kita akan membedah sesuatu yang mungkin sangat dekat dengan kita, namun kita terasa jauh apabila kita tidak mengetahui dan memahaminya. Selamat datang di Kata dan Fakta. Dan pada hari ini kita akan berbincang mengenai satu hal yang sangat dekat dengan kita, yaitu masalah korupsi. Dan ini terjadi di mana saja, kemudian juga oleh siapa saja, termasuk oleh saya sendiri. Begitu katanya ya. Untuk itu kita menghadirkan dalam perbincangan ini seorang pakar, sebenarnya beliau ini dikenal dengan pakar hukum ya, hukum untuk bidang pencucian uang sebenarnya. Namun beliau ini juga sangat dekat dengan para pemerhati hukum yang tentu saja banyak menyoroti mengenai masalah korupsi. Dan kita bersama kita hadirkan juga untuk siang hari ini yaitu Dr. Yenti Garnasi. Mbak Yenti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat alhamdulillah. Kegiatan? Kegiatan ya tadi, ya saya sebagai dosen juga saya juga tadi, saya memang sebagai doktor pertama di bidang TPPU ya tahun 2003, tapi TPPU itu kejahatan asalnya termasuk korupsi. Dan saya beberapa kali juga menjadi pansel KPK. Panitia seleksi KPK. Ya. Oke. Dan yang terakhir sebelum kemarin saya jadi ketua panitia seleksi KPK. Iya, ya, tepuk tangan dong, tepuk tangan semuanya dong. Ya. Kasih. Susah loh mendatangi Mbak Yenti ini ke studio loh karena kesibukan beliau ya. Dan kemudian yang kedua kita bersama Bang Dita dari 9 Bintang Law Firm. Bang Dita apa kabar Bang? Alhamdulillah kabar baik ya Bang. Kegiatan masih sama mendampingi? Kegiatan masih sama, kita mewakafkan diri untuk hukum inilah yang ada. Nah, di Kota Abang ngajar juga nggak Bang? Kalau ngajar belum ya, kalau ngajar belum, Okay. tapi ya kita tetap berininya di bidang praktisi hukumnya. Gitu. Praktisi hukum? Betul. Kasus terakhir yang ditangani? Kasus terakhir banyak sekali kasus. Yang terakhir? Yang terakhir kita kita masih berjalan? Yang masih berjalan, yang khususnya terkait dengan yang perkara publik ya. Kita ada pembelaan beberapa warga di Cijeruk yang kaitannya dengan lahan, dengan melawan satu perusahaan lah ada di sana. Gitu. Nah, itu yang memang sekarang yang lagi yang lagi sangat menguras tenaga dan tim itu di situ. Oh, oke. Nantilah kita bicarakan itu. Siap, ya. baik Abang. Ada sesi khusus lah itu mengenai baik itu. Abang, siap. Namun kita sepakat sama-sama tadi mungkin baik Mbak Yenti maupun Bang Dita sama-sama kita sepakati bahwasannya korupsi itu ada di dekat kita. Bisa terjadi kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja. Mbak Yenti sangat dekat dan sangat paham mengenai masalah ini. Mbak Yenti, silakan Mbak Yenti mengenai corruption. Iya, korupsi ya. Korupsi ini kan saya juga ingin menyampaikan kepada masyarakat ya bahwa korupsi ini hati-hati loh dengan korupsi. Masyarakat pun bisa yang paling jadi korban akibat ada korupsi itu adalah masyarakat, adalah kesejahteraan masyarakat. Kita sering mendengar korupsi di KPK, korupsi pejabat, korupsi dan lain sebagainya. Tapi dari korupsi itu kita harus perhatikan, masyarakat harus memperhatikan dan harus mempunyai rasa bahwa kita loh korbannya. Janji kemerdekaan dulu adalah mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Disejahterakan sampai masyarakat yang paling tidak sejahtera untuk menjadi sejahtera karena sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Dan kesejahteraan masyarakat itu akan tidak tercapai bila ada korupsi. Artinya
kita menjadi bagian masyarakat, menjadi bagian yang sangat penting untuk tahu apa itu korupsi. Nah, jadi kalau dari secara akademis memang korupsi itu kan dari bahasa corruptio, itu adalah perbuatan busuk. Jadi perbuatan apa saja yang namanya busuk, tidak jujur, kong kali kong, manipulasi dan sebagainya, itu semua adalah perbuatan corruptio, pembusukan, perbuatan yang buruk, perbuatan yang tidak jujur. Hanya di Indonesia kemudian kita punya undang-undang korupsi. Di dalam undang-undang korupsi ini ada sekitar dari pasal 2, 3, 5 sampai pasal 16, 12-nya itu banyak, 12 A, B, C yang huruf besar, 12 A, B, C, D, E, F yang huruf kecil, dan kemudian tiap-tiap pasal itu juga ada beberapa ayat, jadi banyak sekali sekitar 20-an perbuatan yang namanya korupsi yang ada dalam undang-undang korupsi. Tetapi di luar ini ada sebetulnya yang perbuatan sifatnya itu corruption. Jadi kalau saya lebih senang berbicara yang kita berantas itu bukan hanya korupsinya yang berupa tindak pidana, tetapi morali korup, moral bangsa yang moralnya korup. Moral korup itu apa? Curang, ya. Moral korup itu misalnya curang, curas, curang. iya, curang misalnya tidak Betul. sportif, manipulatif. Termasuk korup iya, itu. Itu kan kalau dalam definisi corruptio, pembusukan ya termasuk. Hanya politik hukum kita mengatakan yang korupsi yang ada dalam undang-undang ini. Tapi di luar itu juga bukan tidak dipidana tapi mungkin namanya bukan korupsi gitu ya. Ya. Jadi segala sesuatu berkaitan dengan minta hak yang bukan haknya secara curang itu corruptio. So that, maka KPK itu punya program pencegahan. Antara lain adalah juga pendidikan pada masyarakat, denial for corruption since early. Mencoba memberikan pemahaman edukasi kepada masyarakat sejak dini. Anak-anak Indonesia diajari untuk tidak korupsi. Contoh, Kalau anak-anak harus ngantri, jangan pura gini-gini. Nah itu ini kita. Oke. Coba bayangkan beberapa negara yang maju dan korupsinya lumayan yang bagus itu kan kenapa disiplin? Dia tidak mau namanya curang, nyerobot antrian, apalagi mentang-mentang karena anak pejabat terus maunya diistimewakan, itu semua adalah perbuatan tens yang cenderung itu nanti bisa menjadi koruptor ke depannya. Jadi saya ingin pendidikan korupsi ini bukan sekedar korupsi yang ada di dalam undang-undang korupsi, tetapi juga kita punya pandangan masyarakat, living law kita, hukum masyarakat kita, pandangan hidup kita, way of life kita itu memang no corruption, denial for corruption. Semuanya adalah jujur. Kalau mau dapat nilai tinggi ya belajar, gitu kan? Misalnya kalau di perguruan tinggi, kalau mau daftar di suatu tempat ya ikuti aturannya, jangan nyogok sana sini, itu korupsi. Kalau tidak mau sekolah atau tidak mau datang kuliah, tapi kemudian deketi dosennya, ngasih ini ngasih itu, terus dosennya tergoda, kemudian dikasih nilai tinggi, itu juga sifat-sifat corruption. Nah itu yang membuat bangsa ini merapuh peradabannya. Jadi kita tuh harusnya tuh kita tuh melakukan apa itu sesuai dengan aturan yang ada. Ya. Kita kunci kata merapuh. Iya. Merapuh. Mbak Yenti, artinya ini akan ada pembusukan secara masif, walaupun pelan-pelan, barangkali bisa pelan-pelan, bisa sangat cepat loh. Iya. Setuju, Mbak? Sangat setuju. Apalagi berkaitan dengan korupsi tadi ya. Ini mungkin saya sampaikan mungkin belum kedengaran semuanya ya, karena saya pikir edukasi masyarakat terhadap bagaimana sih bahayanya korupsi di Indonesia dan bagaimana korupsi di Indonesia dan bagaimana Indonesia itu di mata dunia, termasuk negara yang tingkat korupsinya tinggi. Karena gini, kita ada namanya Transparansi Internasional itu yang menilai, melakukan penilaian indeks persepsi corruption of all the world ya, seluruh dunia. Itu nilainya 1 sampai 100. Oke. Kita itu sekarang di angka 34. Seperti Singapura, Swedia dan sebagainya itu di antara 85 90 nilainya. Kita 34.
sekarang. Meskipun 10 tahun yang lalu kita sempat 44. Ya, sebelumnya tahun 2000 kita nilainya di 20. Ya, jadi dulu tahun 2000 itu kita dinilai 20. Jadi kita termasuk negara terkorup 10 atau negara terkorup berapa, pokoknya korup lah bersama dengan negara-negara di Afrika. Nah, kita tiba-tiba sekarang nih posisinya dalam 10 tahun itu turun 10 angka. Artinya apa? Korupsi di Indonesia itu merajalela. Kita tidak boleh menutupi itu pada masyarakat bahwa siapapun yang sedang mempunyai jabatan, sedang memegang peranan di dalam eksekutif, legislatif dan yudikatif, itu terlibat korupsi. Ya, dan korupsinya itu besar sekali. Kalau korupsi itu banyak sekali. Meskipun masyarakat selalu mengatakan bahwa seolah-olah korupsi itu satu, harus ada kerugian negara. Dua, itu adalah ASN, saya kan swasta nggak mungkin kena korupsi. Belum tentu. Yang korupsi memang nanti kena undang-undang korupsi pertama kali memang pejabatnya. Misalnya di sini apa? Kota Madia ya, Kota Madia, wali kota misalnya. Wali kota kemudian punya program disetujui oleh DPR. Kemudian kan mereka nggak mungkin misalnya mau bikin gedung apa, mau bikin program apa untuk masyarakat ya, selalu semua program itu kan untuk masyarakat. Anggaran APBD itu kan harusnya untuk masyarakat Kota Bogor, APBN untuk masyarakat Indonesia gitu kan. Hanya memang mekanisme seperti itu nanti misalnya bikin proyek itu kan, makanya kan di dalam salah satunya adalah harus melalui tender. Nah, tendernya nggak mulus-mulus amat gitu ya. Walaupun tender, walaupun katanya online system, but everything bisa saja terjadi gitu kan. Nah, ternyata bagaimana? Kemudian ternyata misalnya membuat jembatannya belum waktunya, ini ambruk misalnya atau enggak jadi. Artinya apa? Masyarakat dirugikan kan. Yang harusnya dia dapat fasilitas jembatan yang bagus, tapi karena ada sesuatu. Nah, sesuatunya ini kan korupsi. Kemungkinannya korupsi. Yang seperti ini memang ada kerugian negara. Tapi kenapa sulit diungkap, dibongkar perkara-perkara seperti ini? Sebetulnya sih nggak sulit juga ya. Kalau saya kira ada, bukan. Ya sulit itu gimana ya. Sebetulnya kalau kita belajar hukum 35 tahun ya, hukum pidana dan korupsi itu ya. Sulit. Penegak hukum mengatakan sulit. Ya memang pekerjaan dia harus itu ya. Karena penjahat itu kan tidak mungkin bikin perbuatan koruptor itu misalnya yang gampang ketahuan. Tapi tidak boleh mengatakan sulit. Kalau sampai masyarakat mengatakan kenapa ya kok sulit, ini ada sesuatu. Tapi benar kan? Masyarakat menganggapnya kok sulit sih. Kita tahu banyak bahwa ini ada kasus korupsi ini, kasus korupsi itu. Kayaknya sulit sekali mulai dari dibongkarnya gitu. Ada yang sulit, ada yang nggak sulit gitu kan. Nah, artinya apa? Ini ada masalah hukum nih, ada pilih-pilih kan, tebang pilih. Ya, kalau korupsinya tidak berkaitan dengan orang-orang yang sangat penting, gampang ketahuan. Tapi kalau ada orang pentingnya enggak, kalau ya sama lah penegak hukum. Nah ini gini, kenapa harus swasta? Misalnya tadi ya, antara tentang tender. Tender kan kelihatannya memang eksekutif dan dengan yudikatif, dengan legislatif. Dan kemudian tender itu kan pada proyek kan, proyek berarti kan ada vendor-vendor itu ya. Nah, vendor-vendor ini kan swasta, artinya swasta juga kena korupsi kan. Nah, seperti itu pada umumnya. Misalnya pertambangan ini kan semua sumber daya alam Indonesia harusnya diupayakan, diberdayakan untuk kemaslahatan seluruh bangsa Indonesia. Dan kita tidak punya SDM, maka kan diswastakan, ya kan? Tapi apa yang terjadi? Berapa sih tambang kita hasilnya? Sampai enggak kepada masyarakat semua itu kan enggak juga. Ya kan, apa yang terjadi kemarin timah 300 triliun kan gitu ya. Akibat kerugian yang ditimbulkan, artinya apa, lahan perhitungan ahlinya ya, saya tidak pro dan kontra tentang itu, yang ada di dalam pengadilan bahwa lahan yang harusnya menghasilkan dan kemudian untuk rakyat sehingga rakyat itu tidak harus terbebani dengan pajak, kalau ada apa-apa pajak dinaikkan kan gitu ya. Itu harusnya kan dapat yang dari tambang-tambang tuh berapa untuk rakyat kan gitu. Nah, artinya apa? Yang bermain tambang siapa? Swasta kan. Tapi swasta itu kan dapat izin. Izinnya kan dari pegawai negeri atau ASN. Berarti kan ada ini satu, saya menjawab bahwa
Tidak harus pegawai negeri, swasta pun ya biasanya seperti itu. Dan kemudian juga tidak harus ada kerugian negara. Dalam undang-undang korupsi dikatakan bahwa menyuap itu korupsi. Jadi jadi misalnya terutama di pemerintahan lah ya, eksekutif ya, misalnya ya di mana-mana ya, misalnya untuk dinaikkan eselonisasinya untuk jadi direktur ya, seperti itu ya, harus, atau untuk jadi kalau di tingkat 2 itu apa sih, untuk kepala dinas lah ya, kepala dinas yang mana itu kan harusnya merit system ya, sesuai dengan quality-nya, kompeten apa tidak, kemudian jam terbangnya dan sebagainya kan ada diatur. Tetapi karena ini tidak dekat dengan bupatinya, ini tidak dekat dengan wali kotanya, tidak. Kenapa? Kalau dekat itu kenapa dekatnya apa? Karena ngasih uang, atau diam-diam malah justru kalau mau naik jabatan harus bayar. Nah kan itu kan tidak ada kerugian negara karena memang yang menyuap uang mereka kan. Nah jadi tolong Anda juga ya, tolong ya pengacara ya. Jadi jangan kalau dalam rangka membela klien, kan klien saya tidak menerima serupiah pun dan tidak ada kerugian negara. Lah, korupsi itu tidak harus ada kerugian negara, satu. Juga tidak harus menerima serupiah pun karena yang namanya korupsi itu melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan. Kalau yang ada kerugian negaranya, yang melakukan itu bisa diuntungkan atau dia menguntungkan orang lain. Artinya dia tidak menerima Rp1 pun kalau ada kerugian negara. Dalam rangka yang ada kerugian negara dan kemudian ada yang diuntungkan, entah yang diuntungkan siapapun, yang tidak dapat apapun bukan berarti tidak pelaku korupsi. Nah ini kan penting ya. Jadi kadang saya merasa belakangan ini, apalagi statement-statement di televisi dan sebagainya, yang statement yang misalnya tidak ada kerugian negara, tidak ada korupsi, itu kan statement yang menyesatkan, ya kan? Jadi masyarakat juga harus tahu gitu kan. Dan orang-orang itu hati-hati loh, jangan berpikir bahwa ini tidak ada kerugian negara, ini tidak ada proyek, nggak bakal kena korupsi. Ya kalau nerima suap, walaupun tidak ada kerugian negaranya, tetap atau menyuap, tetap dia kena tindak pidana korupsi. Nah, itu dia. Kata orang bahwa korupsi, yang pertama, korupsi susah dipecahkan. Ternyata nyatanya tidak. Oke. Kata orang bahwa korupsi itu harus selalu menimbulkan kerugian negara terutama. Faktanya adalah tidak. Dua hal tersebut pemirsa yang kita sama-sama dapatkan untuk hari ini. Quote 2 tadi bahwa kata orang korupsi susah ternyata tidak juga dan bisa dilakukan oleh siapa saja dan sebenarnya bisa juga dipecahkan. Kedua, kata orang bahwa korupsi itu hanya yang menimbulkan kerugian negara, ternyata faktanya adalah tidak. Dua hal tersebut sepakat, kita sama-sama kunci dua jawaban tersebut. Sekarang tidak harus pegawai negeri. Tidak harus pegawai negeri. Jadi siapapun swasta bisa juga terlibat. Swasta pun bisa, betul. Nah, inilah yang harus kita sama-sama pahami bahwa korupsi itu adalah perbuatan yang tadi apa? Pembusukan. Perbuatan busuk. Perbuatan busuk. Ya, semuanya curang lah. Itu juga bisa ke dalamnya. Iya, ya, baik. Curang. Nah, topik kita hari ini, kita setelah bahas ini Bang, ini adalah mengenai dunia pendidikan. Terutama di dunia pendidikan. Betul. Nah, kalau Abang sendiri di Bogor, kasus-kasus seperti ini, adakah Bang yang mengenai masuk di dalam ranah dunia pendidikan? Iya, jadi kalau kita bicara korupsi di dunia pendidikan ya, sebetulnya ya tanpa kita harus mencari tahu pun informasi itu kan selalu ada. Apalagi dengan sekarang dengan internet kita itu udah bisa mengakses sampai ke penjuru dunia pun kita udah bisa akses. Nah, korupsi di bidang pendidikan yang hari ini yang betul-betul sangat mengkhawatirkan lah begitu Ibu ya. Sangat mengkhawatirkan sekali khususnya di Kota Bogor atau di Kabupaten Bogor. Ya memang ada beberapa, salah satu di antaranya mungkin yang sekarang sedang viral itu yang soal dana PIP. Dugaan penyelewengan dana PIP di Parung Panjang kalau nggak salah itu. Nah itu hal-hal seperti itu kan kenapa sih harus menunggu viral dulu gitu loh Bang. Kenapa harus menunggu viral dulu baru ramai, baru aparat penegak hukum berlomba-lomba untuk
apa namanya ya untuk mengusut ini gitu. Sedangkan kalau kita bicara tentang PIP ya ini lebih ke khususnya ya, kita bicara PIP itu kan nggak hanya di satu kecamatan atau di satu desa, enggak, tapi hampir seluruh ya se-Indonesia bahkan kan gitu, bahkan se-Indonesia. Dan ini kenapa terjadi di Kabupaten Bogor khususnya di Parung Panjang, dan terjadinya pun karena viral, ketahuannya pun karena viral. Coba kalau nggak viral, mana kita tahu masalah itu? Mana kita tahu ada permasalahan-permasalahan yang memang bahkan bisa lebih meluas lagi. Apa itu Bang penyebabnya? Nah, penyebabnya karena ya mungkin edukasi pertama. Satu edukasi, yang kedua emang tidak ada keterbukaan, transparan. Siapa? Ya dari para pelaksana ini, bahwa yang para pelaksana yang melakukan proses PIP ini, ya contohlah kepala sekolah. Dari kepala sekolah Ya dia itu tidak kan melakukan- berarti pelaku masuknya. Artinya begini ya, itu kan pelaku ya Bang ya. Mana mau dia mengakui Enggak, artinya perbuatannya. ini kan kita Nah ini artinya begini Bang, kenapa harus nunggu viral tadi yang saya tanyakan? Betul. Kenapa seperti itu? Nah itu dia. Iya. Ini kan program, Bang. Ya. Kita bicara program, bukan Iya. sesuatu yang diusulkan loh. Berbeda sesuatu yang diusulkan dengan program. Artinya kalau program itu dia memang sudah terterapkan langsung, diberikan prosesnya kan gitu, bukan diusulkan. Nah, proses pemberian ini seharusnya kan teredukasi kepada salah satu. Ya kalau kita bicara yang terjadi saat ini PIP dikatakanlah salah satu sekolah dasar negeri, ya seharusnya disampaikan kepada para orang tua pada saat itu. Kalau kita sekarang coba gali, ternyata alasannya apa? Karena COVID katanya. Pada saat itu ya hal-hal seperti itu kan bukan sesuatu yang lantas kemudian menghalalkan praktek-praktik yang memang diduga melawan hukum kan gitu. Nah itu tidak bisa dibenarkan hal seperti itu. Nah sekarang kita coba masuk ke dalam proses penegakan hukumnya, kepolisian dan lain-lain. Tadi Bu Yenti udah banyak sampaikan terkaitannya dengan apa sih definisi dari korupsi dan lain-lain. Nah kalau kita lihat secara kasat mata memang ini jelas gitu. Ini sangat jelas sekali kan gitu Bu. Kasat mata jelas ya, tapi kok kenapa begitu sulit untuk menindak? Korupsi, ya itu Ibu Yanti tadi sampaikan, ya seperti itu gitu. Menghalang-halangi penyidikan itu Siapa? korupsi juga. Kalau menghalang-halangi kan Yang menghalangi siapa? loh, makanya kan kenapa ketika ada kasus, terutama gini ya, umumnya misalnya ada masyarakat sebagai korban lah ya, korban udah lapor polisi, Ya. lapor polisi, tidak dapat atensi karena hanya rakyat biasa, rakyat kecil gitu kan. Kemudian tadi sebut no viral no justice kan, tidak viral tidak justice. Nah kenapa tidak segera mendapatkan keadilan? Kemungkinan yang terjadi selama ini kan kemungkinan karena ini kan orang miskin. Nggak bisa dong mendorong untuk ini. Nah ini bisa dilihat, ini polisinya terlibat korupsi enggak? Kalau polisi sampai tidak mau melakukan penegakan hukum, menjawab keadilan untuk korban yang miskin karena dia tidak menerima sogokan, atau kalau dia menerima sogokan baru jalan, atau menerima sogokan dari pelaku maka nggak jalan, itu korupsi juga. Jadi ya betul. seperti itu. Tadi kan dibilang katanya COVID gitu ya. Ya karena tadi alasannya COVID, kenapa COVID. tidak seterbuka itu ya? Ya itu mungkin salah satu dari dalil. Cuman yang jadi inti poinnya gini Pak, Bang. Jadi hal-hal seperti ini, apalagi kita bicara pendidikan ya. Pendidikan itu kan salah satu modal dasar seorang manusia lah. Betul. Kan gitu, modal dasar dia untuk selanjutnya hidup itu salah satu diantaranya adalah terkait dengan pendidikan. Ketika pendidikan sudah sudah tercemar dengan hal-hal yang seperti itu, apa nanti ke depannya gitu. Nah makanya ya itu baru sekolah dasar, belum kita berbicara sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, bahkan ke tingkat universitas gitu loh. Nah, apalagi kita tahu ya mungkin kalau di Kota Bogor, universitas di kota kabupaten lah di Bogor, universitas negeri kan hanya satu yang kita tahu hingga saat ini, hanya satu. Tapi kan yang swasta ini kan banyak juga betul. gitu kan. Nah, banyak juga swasta. Nah, apakah hal-hal seperti itu tidak juga kaitannya dengan surveillance lah dari pihak penegak hukum? Apalagi ya ini yang saya ketahui hari ini banyak pembangunan di universitas-universitas. Nah, pembangunan itu selesai nggak sih gitu? Pembangunan seperti itu selesai apa enggak sih? Karena ini kan kaitannya dengan pendidikan, apalagi kita bicara universitas, walaupun bukan wajib, tapi ya menurut saya sangat perlu juga gitu loh. Kita harus tahu apakah pembangunan, contoh lah, oh ini karena jas saya bukan warna lain, hitam kan gitu. Kalau jas saya warna ungu atau dan warna lain kan mungkin sudah identik gitu loh. Nah dari kampus seperti itu
harus apa namanya lebih diperhatikan lagi soal surveillance-nya. Apalagi kita bicara perguruan tinggi. Di situ bukan orang-orang yang mohon maaf dalam tanda kutip tidak mengerti, tapi mereka itu orang-orang Pasti yang ngerti. paham dan ngerti gitu loh. Betul. Nah, apakah misalnya ada satu pembangunan, apalagi kemarin juga kita sempat ramai gelar guru besar. Guru besar kita rame-rame kayak gimana? Itu juga kan ya kurang etis loh kalau menurut saya ya. Kita berpolemik soal itu gitu. Nah, jadi kaitannya dengan pendidikan, korupsi pendidikan, banyak hal sebetulnya Bang. Tadi disampaikan oleh Bu Yenti, sebetulnya bukan hanya soal negeri, tapi kita bicara juga swasta kan begitu Ibu ya. Soal swasta. Nah, sebetulnya kalau misalnya kita bicara ke landasan yuridis kita, itu kan di tahun 2003 itu kan ada namanya UNCIC, United Nations Convention Against Corruption. Diratifikasilah oleh Indonesia tahun 2006. Kita sudah ya? Itu 2006, sudah. oke. Nah, salah satu di antaranya yang diratifikasi ya dari Bu Yenti ini tadi lah TPPU, tindak pidana pencucian uang, money laundering. Ada juga sebetulnya yang namanya private sector Bu ya. Private sector. Jadi artinya apa? Swasta pun bisa. Asal ada kemauan. Swasta pun bisa. Bribery private sector. Kita belum ke situ kan Bu ya. Tapi kita sudah ratifikasi Bu ya. Belum langsung corruption in private sector langsung ya, masih sektor tapi enggak. Tetapi meskipun belum itu, ketika korupsinya diawali dengan ASN kan, bukan private, tapi ternyata kan pihak ketiganya atau pihak keduanya itu kan juga swasta bisa, tapi kita harusnya lebih pasalnya itu langsung ke dia sendiri gitu. Takutnya yang ketahuan swastanya dulu gitu. Jadi kan kebahayan itu kan masalah strategi how combating corruption related with money laundering itu kan penting sekali gitu. Iya. Ya, jadi kurang lebih seperti itulah kaitannya dengan korupsi di pendidikan. Kalau kita bicara soal moral, tadi juga Bu Yenti sudah sampaikan panjang kali lebar, bagaimana sih moral corruption yang ada di dunia pendidikan. Mungkin ya kalau kita nggak tutup mata, kalau misalnya kita sama-sama tahu ya, jual beli nilai juga itu udah bagian dari korupsi begitu Ibu ya. Oh iya, makanya kan Ada itu. Ya, saya bilang ada atau nggak ada ya, saya pelaku soalnya gitu loh. Tunggu jelasin. Korban. Tunggu Mbak. Korban. Mbak. Pelaku apa korban? Ya, pelaku sekaligus korban. Nah, gitu loh. Karena ya begitulah kurang lebihnya gitu. Ya, saya ya mengenyam kursi pendidikan kan juga ya alhamdulillah sampai sekarang juga diberikan sampai ke S2 seperti itu kan, artinya memang ada beberapa kampus dan bukan satu kampus yang pernah saya ikut pelajari gitu loh, di beberapa kampus pun saya belajar di sana dan ya cukup mencengangkan lah seperti itu. Apalagi soal jual beli nilai kan gitu Ibu ya. Oh iya, itu korupsinya bukan hanya korupsi menguntungkan misalnya ya, Contohnya gimana misalnya? Ya kan tadi bilangnya jual beli nilai, taruhlah di kampus, mungkin juga bukan hanya di kampus ya, di pendidikan dasar menengah. Ada kayaknya. Mungkin ada juga kan, misalnya menghimpun dana, ternyata bukan, ini kan sama aja itu kan. Misal itu tadi pembangunan di sekolah-sekolah dasar kan pernah di Bekasi atau mana itu ya, yang bantuan dari negara ya, anggaran dari APBD atau APBN itu ya, yang harusnya bikin toilet, kamar mandi, ternyata kan seperti itu sampai sekarang juga nggak ada jelas itu. Tapi kalau misalnya tadi dia menyebutkan sebagai korban katanya ya, jual beli nilai, itu sebetulnya ya, yang tadi saya katakan ada terkikisnya satu atau kerapuhan itu bukan sekedar berkaitan dengan kerugian material ya, dan menguntungkan seseorang dosen, misalnya dia yang jual nilai misalnya ya, jual nilai itu gimana sih? Kalau ngasih uang nanti nilainya A, nggak punya uang nilainya D gitu kan? Ya misalnya apapun lah itu ya, nggak usah lah, ya kita nggak menunjukkan, tapi itu ada. Itu ada satu hal yang menjadi beban negara ya menurut saya ya, yang sangat menyedihkan adalah orang-orang, anak-anak yang harusnya kita didik dengan jujur, dengan harus dia yang namanya mau dapat nilai A juga harus mengikuti ini, tugasnya ini, kemudian nilai midtestnya ini, nilai akhirnya ini, kemudian harus belajar gitu ya. Dia kemudian ada dua sisi. Satu sisi
yang benar-benar sebetulnya bagus tapi karena nggak bayar nggak lulus. Yang lulus harusnya kan tidak lulus, bukan sekedar tidak lulus di mata kuliah itu, tapi kita sudah menghancurkan satu peradaban seseorang itu, adabnya dia, moralnya dia itu sudah secara Si anak. moral itu kan rusak dia karena Ya dia maksudnya si anak ya, terhadap si anak anaknya. ya. Karena Oke. kita sudah mengatakan nggak usah belajar, nggak usah gini pun asal bisa bayar, lulus kok. Itu kan ngeri sekali. Kan peran orang tua berarti. Ya. Berarti dari dulu dong itu ya, Mbak. Saya kira kok ya kadang-kadang kan gitu ada yang karena kan kadang-kadang ya itulah kadang-kadang kejahatan di Indonesia dimanapun itu ada beberapa yang kesadaran hukumnya tidak mau melapornya nggak tahu juga apakah karena takut ataukah memang tidak berdaya. Itu tadi saya katakan bahwa kalau kita bicara tajam ke bawah tumpul ke atas itu korupsi sebetulnya. Ya. Ya kenapa bisa tajam ke bawah? Kenapa bisa tumpul ke atas? Kenapa orang yang nyata-nyata melakukan korupsi nggak tersentuh-sentuh? Ada apa dengan penegak hukumnya, dengan sistem peradilan pidana, karena saya pidana ya, saya nggak mau masuk ke perdata yang memang bukan kompetensi saya, walaupun saya S1 dapat ya, tapi kita harus lihat, kita baru saja dengarkan yang di Surabaya, jelas-jelas kok, pakai mobil menabrak orang mati, Iya. ya kan, kok bisa bebas? Kita harus lihat ini ada apa, ya kan kita sedang lihat, ternyata kan harus kita lihat, mulai dari penyidikannya kah, apakah jaksanya juga ataukah memang hakim yang membebaskan? Ada uang kan di sana. Itu kan ada uang sehingga hakim-hakimnya pun bermasalah. Korupsi karena menyuap, ya kan? Dan memang di dalam undang-undang korupsi khususnya adanya KPK itu untuk mendorong karena gini, yang menangani korupsi di Indonesia itu bisa polisi, bisa jaksa, bisa KPK. KPK itu memang dikhususkan yaitu berkaitan dengan korupsi yang dilakukan pejabat atau pejabat negara, pejabat publik, dengan kerugian penyelenggara segini negara, gitu ya. kerugiannya 1 miliar ke atas, ya. Itu yang dikhususkan kan itu. Jadi penegak hukum. Jadi penyelenggara negara, penegak hukum itu 3 hal. Itu bisa juga sih, misalnya mau dikasihkan ke polisi boleh itu namanya dilimpahkan, itu bisa juga kalau misalnya ini kalau cukuplah polisi ya oke gitu ya, atau dari sedang ditangani polisi karena ada masalah kemungkinan ada kecenderungan dikorup itu gini, dikorupsi itu jangan berpikir korupsi itu bikin bangunan terus ini enggak gitu ya. Jadi kalau main-main dengan penegak hukum, nyogok penegak hukum pun korupsi itu. Mempengaruhi penegak hukum untuk tidak. Atau penegak hukumnya sendiri yang memang integritasnya. Karena kamu miskin tidak bisa membayar ya kami tidak melakukan. Itu kan masyarakat kita. Padahal polisi, jaksa, hakim, KPK itu semua didanai oleh pajak rakyat gitu loh. Ya saya selalu dalam posisi ingin menegakkan hukum itu membela untuk sebanyak-banyaknya masyarakat Indonesia mendapatkan keadilan. Yang paling banyak mana? Yang paling sulit kan? Lalu kenapa hal ini sulit terjadi? Artinya rakyat dalam pengertian lawyer banyak loh, ya kan? Lawyer juga banyak yang kena Lawyer- korupsi. Yang terlibat Bukan, korupsi bukan, maksudnya begini, lawyer juga banyak yang seharusnya juga berpihak kepada orang-orang yang tidak tadi Mbak bilang, ya yang kan? malah terlibat korupsi lawyernya yang Lawyer. kuat. Ya Kita kan, yang kunci nyuap malah sesaat lawyernya. lagi tetap di Kata dan Fakta.
Kata dan fakta kembali lagi bersama Anda dan Anda juga bisa ikut bergabung bertanya mengenai seputar hukum. Apa saja boleh ya mengenai hukum ya. Tapi walaupun topik kita hari ini mengenai korupsi di dunia pendidikan, tapi mengenai hukum Anda bisa bertanya, nanti coba kita jawab di sini, terutama oleh saya. Karena saya tidak mengerti hukum. Berarti bukan saya dong. Oke, silakan di 0811 112 1008. Sekali lagi di 0811 112 1008. Kita masih bersama Mbak Hen dan juga hari ini masih bersama Bang Gita ya Bang ya, dari Law Firm. Dan tadi ada satu kata yang kita kunci. Ini yang melibatkan lawyer dalam hal ini Bang. Jawaban Abang? Ya, jadi lawyer itu atau advokat lah ya, advokat itu sebetulnya yang dibela itu bukan perilakunya Bang. Tapi Terkait dengan orangnya. Jadi setiap orang yang kita harus pahami sekarang, setiap orang itu kan memiliki hak asasi manusia masing-masing. Ya. Itu yang harus kita ketahui. Nah, sehingga apa yang dia lakukan, misalkan salah satu dugaan kejahatan yang dia lakukan. Nah, kita bukan membela terkait dengan perbuatan dia. Misalnya dia mencuri, bukan pencurian yang kita bela, tapi tentang hak-hak dari pelaku ini dalam dia menghadapi proses peradilan. Kan ada hak-haknya, kan seperti itu. Contoh kalau misalkan di luar negeri itu ada Miranda Rules misalnya. Ketika memang dia ditangkap pertama kali, dia langsung diberikan hak, disampaikan haknya apa aja. Anda mendapatkan, Anda mendapatkan berhak mendapatkan pengacara dan seperti itu, sebagainya. kurang lebihnya seperti itu. Nah, makanya oleh karena kenapa kok advokat membela gitu, seolah-olah memang apakah advokat membenarkan perbuatannya? Tidak. Karena itu ya tidak dibenarkan gitu loh, untuk mencuri itu ya bukan pencurian yang kita benarkan, tapi hak-hak dari pelakunya ini. Sehingga konklusi dari tadi apa yang Abang kunci, kita ini bukan membela perbuatannya Bang, kita ini membela orangnya, hak orangnya, hak terhadap orang-orangnya. Karena ya kalau kita bicara hukum pidana, artinya bahwa seseorang itu baru bisa dikatakan dia melakukan atau tidak, atau terbukti secara sah dan membuktikan itu setelah proses persidangan, bahkan dengan berkekuatan hukum tetap inkrah kan gitu. Bahkan sehingga proses-proses itulah yang memang kita dampingi. Kalau seandainya kita lihat ada sesama lawyer akhirnya yang berseberangan terus akhirnya kelihatannya jadi ribut, itu sebenarnya kalau kami sendiri Bang ya, kami sendiri khususnya dari tim kami di 9 Bintang, kalau kita bicara ribut atau tidak ribut, ya kalau kita beradu argumen di dalam ruang peradilan itu biasa. Nah, keluar dari situ ya udah. Jadi ya apalagi di kami itu ingat apa kata Gus Dur waktu itu Bang. Jadi katanya kalau berdebat itu sampai kerongkongan aja, nggak usah sampai masuk ke hati ya, kurang lebih seperti itulah. Jadi nggak juga kita sampai baper, sampai bawa perasaan, sampai pulang ke rumahnya, nggak. Kita ya setelah kita selesai beradu argumentasi di ruang peradilan ya udah selesai. Dan sebaliknya, ketika lawyer ada akhirnya terbawa-bawa dalam hal ini, ikut-ikutan dalam kasusnya. Kalau ikut-ikutan dalam konteks apa nih? Karena kalau di kami sendiri dalam proses ya khusus jadi cerita tentang kehidupan advokat kan gitu. Nah, jadi bahkan kalaupun memang klien katakanlah main baper-baperan dengan pihak lawan misalnya. Ya, kalau kita kan enggak, karena kita ini hanya kuasa gitu Bang. Kita juga terikat terkait dengan kode etik dan lain-lain kalau kita bicara advokat. Sehingga kita hanya berargumentasi soal kasusnya, tidak sampai masuk ke ranah pribadinya seperti itu. Nah, itu dunia lawyer lah sebetulnya seperti itu gitu. Ya. Kalau Mbak Yanti melihatnya seperti itu? Ya gini, memang dalam sistem peradilan pidana Indonesia Pak, ketika ada undang-undang advokat ya, malah advokat masuk dari bagian dari penegak hukum kan gitu. Itu memang penting ya. Jadi tahun 1060-an lah itu kan sudah mulai bahwa harus ada lawyer, harus ada pembela terhadap orang yang didakwa ya nantinya ya, atau disangkakan sejak awal. Karena apa? Seperti apapun lah itu adalah masyarakat melawan negara, ya kan gitu ya. Jadi kan mereka juga harus didampingi. Artinya tidak semua juga negara atau penegak hukum juga bisa adil. Yang kejadian kan gitu, adil terhadap siapa? Yang lemah nggak adil, ya kan itu. Jadi memang penting bahwa kalau dulu kan memang gitu,
zamannya zaman dulu ya, ketika memang apa yang dikatakan raja, kaisar, ya itulah hukum, gitu kan. Nah kemudian kan muncul ya bahwa tidak bisa begitu, harus ada pembelaan juga. Apalagi sekarang dalam undang-undang jelas, dalam KUHP ya, hukum acara pidana itu bahwa untuk Indonesia itu tindak pidana tertentu dan atau tindak pidana yang ancamannya 5 tahun ke atas harus didampingi pengacara. Nah itu kan sudah ada. Kalau di Amerika ada beberapa negara, di Amerika negara-negara di Eropa beberapa itu 4 tahun ke atas pun sudah, 4 tahun atau lebih itu sudah harus ada didampingin pembela. Karena apa? Karena penegak hukum mulai dari penyidik, jaksa maupun hakim itu juga manusia juga gitu kan. Artinya ternyata kan nggak seperti itu. Gradasi mental manusia, moral manusia kebelakangan ini kan juga saya katakan itu merapuh karena 17 Agustus tahun lalu saya dengan beberapa yang dianggap tokoh masyarakat itu yang bilang media, kami ber-19 membicarakan di satu forum ya 2 hari itu. Pada akhirnya ya kita mempunyai dengan BPIP ya. Akhirnya topiknya adalah merapuhnya etika bernegara para penyelenggara negara. Artinya kita harus merasa bahwa kita pernah menyampaikan kan, itu tinggal browsing saja bahwa rapuh kita ini dalam bernegara. Yang merapuh siapa? Ya nomor 1 ya penyelenggara negara. Akhirnya dengan kejadian ya itu. tiga pilar itu, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif terasa kan. Akhirnya seperti itu apa yang terjadi pada Mbak? Ya kami menyampaikan itu dengan harapan September ke sini ini harusnya sudah ada perbaikan-perbaikan dong. Tapi ternyata malah terbukalah itu di salah satu rumah mantan pejabat Mahkamah Agung ada uang 1 triliun yang katanya adalah yang sedang diperiksa adalah uang gratifikasi, uang menerima suap untuk pastinya meringankan orang-orang yang harus berat. Siapa itu? Yang orang kaya. Nggak mungkin dia menerima untuk orang-orang miskin. Mungkin ada kasus yang di Bogor juga kali ya? Kita kan nggak tahu. Ya banyak, karena mulai 2003 itu harusnya menurut saya momentum bisa dibuka itu. Catatan itu kan Bu ya. Iya, Kalau iya, kita iya. bisa buka catatan ya kan luar biasa sekali gitu. Nah hal-hal seperti itu kan ya yang memang ya itu ya sangat korupsi sih sebetulnya Bu ya. Ya, Definisi korupsi yang besar. Tadi kan kaitannya kenapa lawyer saya mengatakan, lawyer juga terlibat korupsi gitu kan, saya bilang. Ya. Lah kan lawyer bukan apa-apa ya, saya bukan merendahkan. Lah jangankan lawyer Mahkamah Agungnya, Hakim Agungnya aja terlibat kok ya kan. Itu kan tadi Mas menyatakan bahwa bagaimana sih memang lawyer harus ada untuk balances gitu. Karena kan tadi dia mengatakan, Mas Adit mengatakan untuk masih presumption of innocence kan. Just because another side, polisi dan jaksa itu presumption of guilt. Dia Presumption of guilt. guilt. Karena saya punya bukti, saya sangkakan Anda, saya katakan bisa dipersangkakan dengan 2 alat bukti yang cukup, Anda melakukan ini. Kemudian nanti kalau meluncur yang namanya P21 pindah ke jaksa mengatakan, oke, kita bawa ke pengadilan karena menurut polisi dan menurut jaksa dengan bukti yang dikumpulkan oleh polisi tadi itu adalah Anda melakukan ini. Bahwa Anda tidak melakukan tergantung nanti hakim. Maka mereka dan masyarakat dan kita mengatakan presumption of innocence. Dia tetap dinyatakan tidak bersalah sampai dengan pengadilan mengatakan salah. Tapi polisi dan jaksa mengatakan ini salah sampai dengan pengadilan mengatakan tidak salah. Nah jadi ini yang tidak imbang, bahwa seolah-olah yang ada hanya presumption of innocence. Tidak, bahkan kadang-kadang penyidik, polisi pun mengatakan ya masih presumption of innocence, yang enggak lah. Polisi dan jaksa itu harus presumption of guilt. Iya kan, sangat-sangat aneh gitu ya. Why mengatakan presumption of innocence? No way. Itu pasti presumption of innocence just because we have at least 2 evidence, 2 alat bukti, so that kita luncurkan. Kenapa? Karena dia ini kan polisi dan jaksa itu kan state ya. Kenapa? Karena dia membawa kasus yang
korbannya adalah rakyat, uang rakyat, atau memang kalaupun itu kasusnya bukan korupsi, penipuan dan sebagainya, ini kan ada korban rakyat yang ditipu, rakyat yang dibunuh, rakyat yang ini, jadi dia harus ke sana gitu. Ya. Permasalahannya sekarang adalah kan pandangan masyarakat, kekecewaannya itu adalah kenapa ya hukum itu masih tumpul ke atas gitu ya. Kenapa? Tumpul ke atas. Tumpulnya ke atas, atas. tajamnya ke bawah Tajamnya ke gitu ya. bawah. Betapa masyarakat kecil itu sulit sekali mengais keadilan. Kenapa? Karena mereka tidak punya uang. Kenapa? Karena mereka bukan bagian dari siapa-siapa. Dan itu banyak Dan yang itu begitu. kan harusnya peran pendekar-pendekar hukum seperti Bapak dan Ibu di hadapan saya ini. Loh iya, justru Iya kita kan sedang perjuangkan. Kalau sampai terjadi seperti itu berarti terjadi korupsi gitu loh. Oke, Bang, betul. Bang Ilham, saya mengatakan korupsi itu sampai dengan kalau ada permainan terhadap menegakkan hukum, permainan terhadap kasus ini naik apa tidak naik karena transaksional, it's mean corruption. Dan Oke. itu masyarakat tuh harus dibela. Masyarakat kecil yang menjadi korban, tapi kasusnya nggak naik-naik. Apa Korupsi. karena ini kali bayar pengacara mahal kali? Ada LBH. Kami juga, itu tadi disampaikan oleh Ibu Yenti, kami juga ada LBH-nya Bang. Kalau kita bicara advokat ya Bang ya, kita juga ada LBH, apa itu LBH ya Lembaga Bantuan Hukum. Nah di Lembaga Bantuan Hukum sini, dan apalagi di Indonesia atau di Kota Bogor lah hari ini, kan udah banyak juga tuh LBH yang memang sangat kompeten lah dalam proses pendampingan. Biasanya kalah nggak sih? pembelaan. Gimana? Biasanya kalah nggak? Kalah menang itu pengadilan. kalau advokat itu nggak bisa kita janjikan kan Makanya gitu. Bang, artinya gini Bang, masyarakat nih, ini kita sekarang main lagi kata dan fakta. Kalau kata masyarakat, kalau kita tidak punya uang, kita lebih baik gua diem aja dah. Jangan main-main dengan hukum. Fakta apa kata? Ya itu kata ya, kalau menurut saya kata itu. Oke, dari sisi Anda adalah itu kata. Kata, betul. Kalau Mbak Yenti? Ada faktanya juga, jangan ditutup-tutupi. Ya kan? Ya kan banyak kan orang mengatakan bahwa kita lapor kehilangan kambing, kita bisa kehilangan sapi. mobil, ya sapi betul. Iya, ya itu janganlah ditutup-tutupi, kita belum sebersih itu, mungkin keinginannya dia bahwa itu hanya tinggal kata-kata belaka. No way, masih ada kok. Banyak yang mengeluh. Kemarin kan ada di satu tempat, jadi ada perkosaan ya, terhadap laporan perkosaan sudah sekian tahun yang lalu. Tidak jalan-jalan, baru kemarin muncul kan. Tidak jalan karena korbannya siapa. Nah kita harus melihat kenapa kasus ini tidak jalan. Perkosaan atau pembunuhan dari anggota masyarakat itu bagi korban, keluarga korban seperti apa rasanya. Harusnya negara kan memberikan fasilitas bagaimana ini sampai ke pengadilan. Kenapa nggak sampai? Ya kan? Itu tadi ada kesan bahwa kalau gua lapor dan bersinggungan dengan masalah hukum dan lain sebagainya, gua akan kehilangan sapi gitu. Walaupun saya kehilangannya adalah seekor kambing. Ya. Iya. Tapi memang harus tetap apa ya? Ya kalau saya pribadi, saya masih meyakini masih banyak lah orang-orang baik, orang-orang yang memang Iya, tulus. tapi ada kan yang itu Ada fakta. ya, Ada. itu dia ada dan lumayan banyak gitu toh. Nah, itu adalah oknum kok banyak gitu kan. Nah, itu kan Baik. Jadi kata dan fakta lagi kita dapatkan bahwa memang ada yang seperti itu, faktanya ada yang seperti itu. minimal lewat media kita bisa melihat ya. Kita tidak menuduh ya. Dari media, makanya media harus jadi media yang benar sesuai dengan undang-undang pers kan, media yang bebas tapi bertanggung jawab. Karena apa? Media itu adalah pilar untuk kontrol masyarakat lewat media. Ya. Nah sekarang media dibantu dengan communication by wire kan, ada no viral no justice, but Ya. ada kalanya itu kan masyarakat sendiri yang memviralkan dulu, Betul, ditangkap betul. media kemudian mendorong. Ya. Nah memang seperti itu karena untuk menolong orang-orang yang tidak berpunya kemudian jadi korban itu kan harus ada daya dari negara yang bisa mendorong orang-orang itu mendapatkan keadilannya. Baik. Nah itu khususnya tidak harus orang miskin. Orang yang tidak miskin tapi kemudian yang dilawan itu lebih berpengaruh apalagi kalau sampai ada politisasi terhadap hukum. Nah itu Ya. sudah kita tidak punya harapan apapun terhadap keadilan di Indonesia. Ya. Baik. Sebelum kita lanjutkan lagi, ini seperti tadi kita sampaikan, ada yang sudah bergabung. Yang pertama dari Anjas, keren ini kalau ada
Konsultasi hukum gratis, gaskeun, Mega Suara. Hukum gratis gak sih? Pertanyaannya sebenarnya itu kan? Ya, jadi kalau kita bicara hukum gratis atau enggak, memang kan ada beberapa instrumen ya. Apalagi kalau kita bicara konsultasi, kalau hanya sebatas konsultasi dan lain-lain, ya Teman-teman di 9 Bintang siap? kalau menerima kami itu? siap, 1000% kami siap. Mewakafkan Oke. diri untuk itu kami siap. Baik. Seperti itu. Ya itu ya Pak Anjas ya. Kemudian dari Bapak Doni, bongkar semua jenis perkorupsian. Waduh. Dengan segala bentuk modus operandinya. Siap, ini ada di tangan Bapak Ibu semua. Jadi artinya sebenarnya bukan dari ini saja. Kami media punya peran. Kemudian masyarakat terutama harus berani ya. Intinya betul, percaya nggak Mbak? Bener nggak Mbak? Harus berani nggak? Bener nggak? Melaporkan. Iya, kadang masyarakatnya sudah melaporkan, udah berani melaporkan, tapi tidak ditanggapi dengan baik gitu ya. Akhirnya bolak-balik lapor, malah dipingpong sana dipingpong sini nih yang terus tahu ya, lebih tahu gitu ya. Artinya Sabar Bang. kita melihat lah ya, kita harus betul-betul buka-bukaan, jujur-jujuran. Iya. Kalau memang kita akan menuju kepada negara yang baik, yang tidak korup. Kan tadi saya katakan Iya. corruption itu adalah tidak jujur. Antara lain yang namanya corruption adalah tidak jujur. Tidak jujur itu sangat luas ya. Iya. Mulai dari masalah agamanya, masalah kepatutannya, kesusilaannya, sampai masalah hukumnya. Jadi saya berharap negara Indonesia, apalagi sekarang presidennya kan baru mau 3 bulan ini, ya kita harus lebih baik lagi, kita harus dalam hal apapun lah, itu kan fondasinya adalah hukum gitu kan, Ya, apapun lah. Kalau kita mau sejahtera, sekarang ada makan gratis bergizi, itu kita kawal juga jangan sampai terjadi korupsi di sana. Iya dong, itu sangat, ya kan. Berapa programnya, berapa uangnya tadi, kemana, nyampe apa tidak. Ya. Itu harus bongkar semuanya kalau memang terjadi. Tadi pertanyaannya adalah berani lapor enggak? Kalau yang begitu kan sudah cukup lah, banyak yang lapor ya kan. LSM lah, NGO sudah menyampaikan, demo-demo lah dan sebagainya, tinggal nanti prosedur hukum dilakukan. Tapi sebetulnya yang menegakkan hukum di jalanan itu juga bukan sesuatu yang tidak berguna juga. Tinggal negaranya ini peka tidak. Ini loh ada masyarakat yang seperti ini. Ya, Kan ya. sepertinya seharusnya seperti itu. Ada kegundahan-kegundahan, ada ketidakadilan dari masyarakat. Apa yang harus dilakukan? Bahkan ya di dalam KUHP itu untuk suatu kasus akan didalami, satu kasus akan dijadikan kasus ya, itu tidak harus laporan loh. Bahkan penyidik bisa saja mengetahui sendiri selain tertangkap tangan. Kan ada itu dalam KUHP-nya. Mengetahui sendiri itu dari mana? Yaitu dari demo, yaitu dari TV-TV, dari media-media. Lakukanlah penyelidikan yang tidak menggunakan upaya paksa untuk mau ini ada betul nggak sih ada seperti ini. Nah kita mendorong integritas, moralitas polisi yang katanya ada presisi, itu betul-betul jangan hanya jargon, lakukan itu. Masyarakat membutuhkan itu. Jadi masyarakat jangan sampai ketakutan sudah jadi korban, ketakutan jadi korban kedua kali lagi. Nah ini yang saya hanya akademisi ya, saya hanya dosen lah ya. Tapi saya merasakan itu. Saya juga beberapa kali jadi pansel Kompolnas, pansel KPK, pansel-pansel yang lain gitu ya. Jadi ini juga forumnya lain, forum hukum dan korupsi gitu ya. Banyak musuh nggak Mbak? Mbaknya sendiri banyak musuh nggak sekarang? Saya musuhnya gimana ya? Kalau musuh, alhamdulillah kalau cuman begini sih enggak ya. Maksudnya lebih banyak yang mendorong saya Ya, gini-gini ya. Kalau yang memusuhi saya paling yang iri dengki aja gitu. Tapi saya nggak tahu kalau. Ada. Ya mungkin Ya, ada. artinya yang nakut-nakutin ada nggak? Maksudnya yang Secara fisik dan lain alhamdulillah sebagainya enggak. pernah berperkara begitu? Oh jangan, alhamdulillah enggak ya. Jangan sampai ya. Karena kan kita kan saya merasa yakin di belakang saya adalah kepentingan masyarakat banyak gitu ya. Artinya saya kan menyuarakan keadilan untuk masyarakat. Ya saya juga mencoba
mencoba untuk tetap menyuarakan bahwa ada loh hak-hak rakyat Ya. yang harusnya difasilitasi oleh negara, apakah itu korban, apakah itu calon korban itu, yang supaya diberikan haknya, kewajiban itu lakukan dong, jangan hanya rebutan cari jabatannya ketika sudah menjabat lupa, ya kan? Oke. Yang terjadi kan itu. Betul. Kalau abang, ada musuhnya bang? Ya ada Ada kita nggak tutup ini. Abang nanggapinya gimana bang ketika Ya ada kita yang... biasa aja kali ya, kita biasa aja. Nggak takut, Bang? Ya kan bagian dari resiko ya, bagian dari resiko pekerjaan bang. Jadi apalagi ya mulai dari intimidasi. Oke. Intimidasinya udah nggak karu-karuan sebenarnya. Tapi ya kita menganggap bahwa ya itu bagian dari resiko pekerjaan. Kalau kita tidak beresiko, tidak mau ambil resiko itu ya kita nggak bisa untuk sampai saat ini gitu. Baik. Kayak gitu. Baik, ini juga ada dari Ibu Farah Pratiwi, Bu Yenti, sikat habis korupsi di Indonesia. Setuju? Nah, jadi ada dukungan nih Bu. Oh iya, harus Ibu sikat siap, habis. Bu? Ya saya sudah lama melakukan itu. Ya artinya Mencoba. melanjutkan ini Ya, terus. saya karena kompetensi saya hanya berbicara, bersuara, kan saya bukan penegak hukum. Siap. Tapi kan di dalam negara itu banyaknya bagian-bagiannya. Ada yang bersuara, mudah-mudahan saya berharap banyak yang bersuara, ikut bersuara yang tahu gitu ya. Tidak juga, karena dalam satu negara ketika orang-orang yang mempunyai pengetahuannya, ilmunya lah taruhlah kalau berani mencoba mengatakan itu. Ketika tahu ada ketidakadilan, ketika tahu ada ketidakjujuran, ketika tahu ada upaya perusakan untuk tujuan negara Indonesia ini, tapi dia diam saja, menurut saya itu ya sangat disayangkan. Kita harus bersuara. Itu jadi dan betul kan rasanya tidak adil kan, bagaimana apapun ya, saya sudah menyampaikan beberapa media, bagaimana mungkin ya korupsi berkaitan dengan tambang yang akibat kerugiannya 300 triliun masing-masing, pelakunya 22 orang itu terberatnya hanya 8 tahun yang terberatnya. Dan mereka bagaimana menikmati hasil korupsi yang namanya TPPU itu. Ya. Kok hanya 8 tahun, kok ada yang 6,5 tahun, ada yang 5 tahun. Coba kita lihat yang mencuri motor, yang menggelapkan uang teman atau pertemanannya hanya sekitar 2 atau 3 miliar, maaf saya bilang hanya karena kan kaitannya dengan triliun. Dengan yang 300 Iya, tadi. dengan triliun. Bisa 5 tahun itu. Saya sering hadir di pengadilan juga sebagai ahli ya. Bisa 5 tahun juga. Itu kan tidak adil. Dan saya dalam forum ini juga saya ingin mudah-mudahan Ketua Mahkamah Agung itu mendengarkan ya, bahwa di dalam teori itu ada yang namanya dilarang. Jadi dalam putusan pengadilan dalam suatu negara terhadap perkara-perkara yang sama itu tidak boleh ada kesenjangan yang sedemikian rupa. Sama-sama korupsi, tapi yang satunya kita ada yang seumur hidup, ada yang 20 tahun. Tapi ini misalnya 6,5 tahun. Nah itu namanya disparity of sentencing, itu dilarang. Tidak boleh ada putusan yang merupakan disparitas pemidanaan. Ya ini harus menjadi pemahaman para hakim dan juga Ketua Mahkamah Agung. Itu ada di dalam teori. Itu kami dorong. Kan mereka itu produk kampus, ya kan? Jangan nanti ini, karena harus dipikirkan tujuan pemidanaan untuk apa? Kemudian pertimbangan berkaitan dengan pedoman pemidanaan harus betul-betul difahami oleh para hakim sehingga keadilannya itu terasa. Jadi enggak ada, ini hanya sekian miliar kok sampai 20 tahun. Sementara ini kerugiannya 300 triliun. Walaupun yang bersangkutan itu salah satunya itu menerima 400 miliar. 400 miliar itu banyak kan? Banyak. Nah itu. Seperti ini. Siap. Akibatnya apa nanti? Orang-orang akan, yang bersangkutan juga belum tentu jera, orang lain yang akan coba-coba korupsi. Kenapa? Karena hanya 5 tahun, hanya 6 tahun. Gampang gitu ya kan? Gampang, toh tetap punya uang 500 miliar, punya uang 1 triliun. Rusak negara ini Miskinin aja nantinya. udah. Kalau dimiskinin? Nah itu Ambil semua. harusnya pakai TPPU, kemudian ada undang-undang aset recovery, ambil semua. Dan ingat ya, apa yang dinikmati oleh mereka itu sebetulnya hak masyarakat kecil yang banyak sekali di Indonesia itu yang lebih dari 200 juta. Siapa yang mikirkan itu? Baik. Tapi ini sebelum kita akhiri ini ada dari Kang Yoyo di Cisalopa bilang gini, kalau dengar itu para praktisi hukum, secara teori kok kayaknya simpel ya.
Hanya saja pelaksanaan di lapangan berbeda. Kita masyarakat tahulah KUHP kasih uang habis perkara. Kita masyarakat kecil selalu menjadi korban. Kalau kita melapor, kita nambah double korbannya. Semoga apa yang lagi dibicarakan oleh praktisi hukum ini bisa terlaksana. Kita harus apresiasi. Saya akademisi hukum, Pak Yoyo. saya bukan praktisi. Saya akademisi hukum. Dan tadi kaitannya dengan itu. Secara akademik ya seperti itu. Dan saya merasakan sendiri. Bahkan ada kadang-kadang ada kata-kata mereka itu kan teori. Saya merasa ya ampun, mereka itu harusnya berpijak pada teori. Ketika ada pengaturan-pengaturan secara perundang-undangan itu jauh dari teori, dari filosofinya, ya itu sudah ada pengkhianatan terhadap kemurnian hukum itu sendiri yang tujuannya adalah keadilan, kepastian dan juga untuk berguna bagi masyarakat. Memang itu yang terjadi, itu yang kami rasakan. Jadi kadang-kadang kami berpikir kalau masyarakat ya, masyarakat tuh dibutuhkan ketika untuk pemilu ya kan, nyoblos-nyoblos ya jadi. Kalau kampus yang saya rasakan dibutuhkan karena mereka ingin dapat gelar, tapi ketika berpraktek tidak begitu, nggak tahu nih dia. Ya itu seperti. Baik, kalau Abang? Ya menyambut tadi ya yang tadi disampaikan. Sebetulnya kalau kita bicara kalau sepertinya simple ya gitu kan. Tadi udah disampaikan oleh Bu Yenti bahwa ya kami pun bergerak dalam lingkup teori juga pasti didasarkan pada teori. Artinya tidak semata-mata juga secara praktisi hukum, ya, advokat dan lain-lain dalam bekerja itu ya serampangan tanpa dengan dilandaskan pada teori ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin karena apa yang diperjuangkan di situ ya itulah bagian dari teori kami yang kami dapatkan dari proses pendidikan. Kembali lagi kita bicara pendidikan, apalagi di belakang kan ada mas-mas sama mbak-mbak mahasiswa nih. Ya. Nah mbak-mbak dan mas-mas mahasiswa ini juga yang nanti ke depannya ya mungkin kalau misalkan beliau fakultas hukum mungkin ada yang menjadi advokat juga yang kemudian menjadi praktisi hukum. Ya apa yang nanti akan dia kerjakan ya dia pelajarilah yang di hari ini seperti itu. Jadi kalau kita bicara simpel atau enggak simpel ya sebetulnya kami pun nggak bicara bahwa itu simpel gitu. Memang bahkan kalau di kantor itu kami juga sampai pulang jam 2 ya kita berpikir soal itu gitu. Baik. Jadi ya panjang lah prosesnya kurang lebih seperti itu. Baik, Abang terima kasih. Mbak terima kasih. Terima kasih. Luar biasa. Pemirsa secara kata bahwa memang kata gampang diucapkan, tapi secara fakta mungkin akan berbeda. Tapi untuk dunia hukum ini tidak boleh terjadi dunia hukum. Ya, apa yang dikatakan orang, apa yang menjadi isu dan lain sebagainya harus kita buka secara terang benderang. Demikian kata dan fakta untuk hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Mega Suara.